Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, 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 ya. Ternyata buruh ya serukan aksi demo 6 Juni di Istana Negara. Ini menolak terkait dengan tapera ya. Tapera ini menurut saya pribadi begitu kan ya, berasumsi bahwa tidak masuk akal secara hitung-hitungan, secara matematis begitu kan ya. Bahkan banyak penolakan program ya KRIS dan UKT mahal juga akan disuarakan begitu kan. Lihat saja begitu. Sekali para buruh turun ya, mereka akan menuntut bagaimana UKT mahal, bagaimana program KRIS, bagaimana program tapera yang kemudian akan menjadi cikal bakal ya. Para buruh-buruh Indonesia akan turun ke jalan di situ. Nampaknya ya dari kepemimpinan dari seorang Jokowi begitu kan, di detik-detik akhir ya mengisahkan begitu kan ya, mengisahkan tidak baik begitu kan ya. Kita lihat saja masyarakat sudah muak dengan lika-liku seperti ini begitu kan. Ini para pakar, para ekonom begitu juga hitung-hitungan masalah soal tapera ini ternyata tidak masuk akal begitu kan. Dan itu semuanya ditolak oleh para pengusaha untuk bagaimana tapera itu untuk dilakukan. Ini banyak pengusaha-pengusaha di situ begitu kan ya. Kalau pengusaha banyak yang menolak, lantas bagaimana? Ini harus ditolak begitu kan. Artinya apa? Artinya secara logika ini tidak masuk akal begitu kan. Ya kecuali rumahnya dulu diberikan baru bisa begitu kan ya. Ini partai buruh nggak punya pendirian. Kemarin dukung Gibran kan, ini gimana katanya begitu kan. Jadi beda begitu kan. Ada buruh itu tidak terafiliasi kepada partai buruh begitu kan. Berbeda-beda di situ begitu. Maka ada yang mengatakan seret seorang Jokowi begitu kan. Ya kita pola pemikiran hari ini masyarakat itu sudah dipecah-pecah begitu kan ya. Orang yang kemudian oke gas, mereka tidak mungkin mereka menolak ya terkait dengan tapera. Tidak mungkin mereka menolak begitu. Karena sudah oke gas. Tapi yang ia rasakan sekarang ini begitu dampaknya luar biasa. Orang yang kemudian menyuarakan oke gas, orang yang menyuarakan bagaimana seorang Jokowi menjadi presiden ya, of the match katanya begitu kan ya. Dan sekarang kita rasakan bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada begitu kan ya. Makanya dulu jangan keluar-keluar Jokowi, jangan keluar-keluar oke gas, tapi semuanya menjadi dampak kepada kita begitu kan ya. Ya saya pribadi hanya tertawa saja, makanya dibilangin sejak dulu dia tidak percaya begitu kan ya. Maka karena inilah negara demokrasi, oke lah kita akui dan kita hormati begitu kan. Tapi nampaknya bagi kami adalah orang-orang yang kemudian justru memilih oke gas lalu kemudian kecewa, itu yang harus kita sesalkan. Karena apa? Karena saya pribadi tidak pernah menyesal dengan pilihan saya pribadi begitu kan. Walaupun mereka kalah. Tapi orang-orang yang memperjuangkan oke gas, memperjuangkan seorang Jokowi begitu kan. Mulai dari titik pendarahan di situ begitu. Lalu kemudian sekarang dengan adanya regulasi atau kebijakan-kebijakan tapera, yaitu wajib potong gaji 2,5% dan menjadi dampak kepada dirinya. Ya, apakah mereka mau menerima? Apakah mereka mau tertawa? Apakah mereka mau sedih dan sebagainya? Janganlah begitu. Justru saya pribadi kasihan juga begitu kan ya. Capek-capek mendukung Jokowi 2 periode begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya seperti ini. Kan begitu logikanya. Kalau saya pribadi ya nggak ada masalah. Mau ini, mau itu dan sebagainya begitu kan ya. Karena saya sebagai rakyat biasa begitu. Kasihan mereka yang sudah berdarah-darah tahun 2014-2019 tapi pada ujung-ujungnya seperti ini begitu. Ya, saya hanya bilang rasakan. Bahkan ini nanti ya para buruh di situ akan demo habis-habisan begitu kan, yang menuntut bagaimana ya tapera yang ada saat ini, UKT yang muncul saat ini begitu kan ya. Bahan-bahan pokok segalanya mereka naik begitu kan ya. Bahkan ini dari partai presiden atau presiden partai buruh sekaligus presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, mereka akan turun ke jalan ya, dan mereka akan meminta pertanggungjawaban bagaimana dengan tabungan perubahan rakyat ini atau tapera ini begitu kan ya.
Ya, sesuai dengan kebijakan dari seorang Jokowi dalam pemerintah nomor 21 tahun 2024 itu benar-benar diwajibkan begitu kan ya. Pasalnya ada yang mengatakan bahwa tapera ini katanya begitu akan membantu meringankan masyarakat mendapatkan rumah. Ini lantas bagaimana begitu kan? Kalau mereka ingin memudahkan mendapatkan rumah begitu, jelas rumahnya di mana, tempatnya di mana begitu kan ya. Yang saya cicil setiap bulannya itu di mana begitu kan. Itu kan harus ada, bukan secara hitung-hitungan secara sistematis doang. Wajar kalau para buruh di sini demo sana sini begitu kan ya. Kita lihat saja begitu. Nanti bisa lama-lama ada parlemen jalanan. Bisa saja seperti itu. Lihat saja realitasnya nanti begitu kan. Maka saya pribadi secara secara logika begitu kan ya, ini tidak secara sistematis tidak masuk akal begitu kan. Oleh karena itu tanggal 6 Juni ini begitu kan ya, di depan Istana Negara akan melakukan demo besar-besaran. Mulai soal UKT, masalah perumahan rakyat ini atau tapera ini, masalah hal-hal kebijakan-kebijakan yang kemudian yang dianggap pro rakyat dan bertentangan begitu kan. Maka para pengusaha tidak mau mereka begitu kan, rumahnya rugi dan sebagainya begitu kan ya. Salah satu yang menjadi mendasar di situ adalah Partai Buruh begitu kan ya. Justru perjuangan dari Partai Buruh ini benar-benar diperjuangkan bagaimana buruh itu tidak dipotong lagi. Masalah BPJS, masalah BPJS ketenagakerjaan, kesehatan ya, potong pajak, potong gaji dan sebagainya masih banyak di situ begitu kan ya. Katanya akan dipotong 3%, 2% sampai 3%. Artinya dalam waktu 30 tahun mereka akan mendapatkan rumah. Rumah dari mana? Coba bayangkan. Ini rumahnya dari mana? Saya kira rumah sampai 30 tahun kalau nyicilnya 1 bulan 150.000 ya agak jauh mereka. Subsidi ya katanya mau subsidi. Negara itu utangnya berapa begitu kan sekarang ini. Mau subsidi dari mana begitu. Ini dari mana uangnya bos? Kasihan begitu kan ya. Seolah-olah rakyat dibuat mainan begitu kan. Ya mungkin ini uji coba dulu begitu kan, baru viralkan ya, baru mereka dibatalkan ya, setelah demo-demo berdarah-darah baru dibatalkan ya, kita tunggu saja begitu kan. Artinya secara tidak secara logis begitu kan, kita lihat saja ke depan apakah ini akan dicabut atau bagaimana ya. Omnibus Law dan sebagainya, BPJS ketenagakerjaan, BPJS rawat inap begitu kan, KRIS atau standar ruang rawat inap dan sebagainya, ini akan dikritik habis-habisan di situ begitu kan, disuarakan di tanggal 6 ini. Nampaknya bagi kami walaupun mereka menyuarakan, tentu ya yang saya amati tidak begitu didengarkan oleh pemerintah ya. Ya kita lihat saja begitu, karena seorang presiden yang memutuskan begitu. Kalau seorang menteri bisa mungkin dikritik sana sini lalu kemudian dibatalkan. Ya saya gimana lagi begitu kan. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.